pertama dan segera kita undang Romo Eko OSC. Sambutan selamat datang dari panitia dengan bunga yang begitu istimewa. Ya, kita akan langsung memulai sesi yang pertama bersama Romo Eko Wahyu OSD. Sekali lagi disampaikan tema rekoleksi Advent 2024. Hidup beriman, tumbuh dan berkembang di tengah keluarga dan gereja. Boleh kasih tepuk tangan yang super hebat kepada Romo Eko. Terima kasih, shalom semuanya. Berkah dalam. Bapak Ibu yang terkasih, kita memasuki masa Advent. Aduh maaf, lighting, thank you. Saya kalau disorot jadi kelihatan hitam sekali. Saya itu terlalu banyak naik panggung jadi hitam karena kena sorot lampu. Kita memasuki masa Advent dan orang Katolik Advent harusnya apa? Berkumpul untuk merenungkan apa? Perjalanan iman. Dan hari ini saya akan membawa tentang iman yang bertumbuh, berkembang di dalam keluarga dan di dalam gereja. Saya senang tadi ada anak-anak OMK dari Santo Antonius Padua. Beri tepuk tangan lagi. Bapak Ibu, paling sulit anak-anak muda itu betah di gereja. Nggak. Saya pernah mau misa, tiba-tiba pas perarakan ada anak SMP yang pernah retret dengan saya. Lalu pas mau masuk, dia masih di luar. Saya berkata, "Weh, masuk. Nanti Romo nunggu. Nunggu siapa? Nunggu teman." Loh, kamu tuh ke gereja cari Tuhan apa cari teman? Ya cari Tuhan bersama teman-teman. Lalu setelah saya perarakan, mereka duduk anak muda paling belakang. Paling belakang. Saya khotbah, mereka juga khotbah. Baru orang muda itu kusyuk pada saat apa? Dung. Dung. Bahkan mau komuni pun di depan, apa yang terjadi? Senggol-senggolan. Sudah di depan saya, tubuh Kristus masih amin. Tidak hanya itu, banyak anak muda pun yang mudah pindah gereja. Apalagi kalau orang Katolik itu selalu mengalah, pacarnya Kristen lari ke Kristen. Dasar lu kata saya tuh, cupu. Pasarnya Muslim lari ke Muslim, pacarnya Protestan lari ke Protestan. Pastor kan Tuhan ada di mana-mana. Kampret lu. Begitu mudahnya pindah. Bapak Ibu, mari kita lihat apa itu iman. Apa itu iman? Siapa yang beriman, angkat tangan. Ya, yang tidak beriman silakan angkat kaki. Anda punya iman, betul atau tidak? Apa itu iman? Apa itu iman? Percaya, berserah. Kepada siapa, Pak? Istri Bapak? Kepada siapa? Tuhan. Kita percaya pada Tuhan. Maka saya beriman. Dan Bapak Ibu, kalau Anda percaya pada Tuhan, Anda percaya bahwa Tuhan itu baik? Kok ngomongnya kurang iman ya? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu baik? Betul? Tuhan baik? Setuju?
keren banget. Keren. Lu keren. Tapi lihat, Tuhan itu baik betul. Tapi cara Tuhan baik pada kita seringkali tidak masuk akal. Betul atau tidak? Betul. Tuhan baik. Lu dikasih berkat. God is good. Tuhan baik. Wah, Tuhan baik. Kamu kehilangan kecantikan. Semuanya beler ke sini. Makin jelek. Makin cerewet. Makin bawel. Tuhan baik. Baik. Anda diberi penyakit kanker yang tak tersembuhkan, masih bisa berkata Tuhan baik? Alah, baik. Tapi amit-amit. Lihat. Betul Tuhan baik, betul. Tetapi seringkali kebaikan Tuhan tidak kita bisa mengerti. Tidak bisa dimengerti. Pak, Bu, Tuhan baik. Kalau betul Tuhan baik, kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Allah biarkan anaknya mati karena Tuhan baik. Allah biarkan anaknya menderita karena Tuhan baik. Maka kalau kita menderita, please deh, jangan ngambek pada Tuhan. Tuhan jahat. Kenapa saya sudah aktif di gereja Antonius, rajin ke gereja, sering kolekte, aktif di lingkungan. Kenapa saya harus menderita Tuhan? Kenapa usaha saya nggak maju-maju? Ingat, kita punya iman bukan supaya hidup kita semuanya berjalan baik, lancar. Tidak. Apakah Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, usahamu akan kuberkati. Anak cucumu akan sehat-sehat, baik, sejahtera. Hartamu ada di mana-mana. Yesus berkata seperti itu? Tidak. Barang siapa mengikuti aku, engkau harus apa? Mbok sing bener. Yang pertama tuh menyangkal diri. Itu emak-emak udah salah ngotot lagi. Menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut aku. Lihat, itu janji Yesus. You follow me. You harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Enak ora? Enak enggak? Tidak enak. Tapi Anda tetap mengikuti Kristus. Blow on. Kenapa sampai seperti itu? Karena kita tahu upah kita, keselamatan. Maka kenapa kita punya iman? Bukan supaya hidup semua berjalan baik, supaya kita kuat. Itu iman. Supaya kita tahan. Kenapa? Karena hidup itu berat. Betul? Siapa yang sekarang duduk di samping orang yang begitu berat Anda hadapi? Tataplah dia. Saya yakin Anda ditempeleng oleh dia. Bapak Ibu, dulu saya berpikir jadi Romo ini wah berat sekali dulu nggak kawin, sekolahnya lama, sulit banget. Setelah saya kuliah di Filipina tentang konseling keluarga, saya langsung berkata, enggak, perkawinan lebih berat. Lebih berat. Apalagi lihat bapak-bapak Pasuruan ini. Wajahnya penuh penderitaan. Dari depan tuh saya ngelihat bapak-bapak plolo, ragenah kabeh gitu.
Sampai beberapa megang istrinya dengan megang payung, tidak ada bedanya. Wes kaya ngeret karung wae. Pak, sinten niku? Bojo. Sudah apa? Tak mudah hidup bersama. Apalagi perkawinan Katolik sampai hanya maut memisahkan Anda. Betul? Sebelum mati Anda sudah mati rasa. Bapak Ibu terkasih, mari kita lihat bahwa kenapa gereja mengatakan perkawinan 1 sampai mati. Iman apa? Ada iman apa yang harus kita lihat? Kita perhatikan bagaimana Injil Matius. Dalam Matius bab 14 ayat 22 sampai 33, saya bacakan Injilnya begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Lihat, Yesus sendirian berdoa dalam ketenangan. Murid-muridnya bareng-bareng sedang ditimpa angin sakal. Perahu mereka sedang diombang-ambing. Sedangkan Yesus sedang berdoa sendirian. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Mereka tidak hanya bingung oleh ombak yang dahsyat, perahu mereka dijungkir balikan oleh angin. Mereka makin takut melihat Yesus berjalan di atas air. Maka mereka teriak, "Hantu!" Ketakutannya menjadi double. Sudah takut oleh ombak, tetapi juga tiba-tiba ada apa? Ada memeti. Bahasa Jawa memeti toh ya. Memeti. Hantu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lihat, Petrus itu adalah salah satu murid yang selalu spontan. Dan dia berkata, "Kalau engkau Yesus, biarkan aku jalan menuju kamu. Biarkan aku jalan bertemu dengan kamu." Apa kata Yesus? Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi lihat, rupanya bukan hanya Yesus yang bisa berjalan di atas air. Petrus pun bisa berjalan di atas air saat itu. Betul atau tidak? Dikatakan di situ, Petrus pun berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Pada saat Petrus berjalan menuju Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi pada saat ia merasakan tiupan angin, apa yang terjadi? Mulai gelisah, mulai takut, mulai bimbang, dan akhirnya tenggelam. Lihat, menarik. Di saat Petrus melihat Yesus,
Petrus bisa. Tetapi pada saat Petrus melihat masalah, maka Petrus jatuh tenggelam. Dan Petrus berteriak, tolonglah aku. Mari kita lihat permenungan dari bacaan ini. Pertama, Yesus berdoa seorang diri. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat Yesus disebut sebagai the man of prayer. The man of prayer. Manusia pendoa. Yesus bukan hanya pintar mengajar berdoa, tetapi Yesus punya relasi khusus dengan Allah. Hati-hati. Seringkali para aktivis ini, aktivis gereja, aktif di gereja tapi tidak punya relasi baik dengan Tuhan. Jangan-jangan pada saat Ekaristi dia sibuk sendiri, gak menikmatin Ekaristi. Memang dia ke gereja, bahkan ada beberapa kali, saya ke gereja bisa 3-4 kali Romo. Betul, tapi tidak ikut Ekaristi, sibuk. Dia gak ikut Ekaristi. Jangan disebut dia berekaristi, ora. Sibuk dewe. Dia tidak menikmati Ekaristi, tidak. Tidak menikmati melihat Yesus, tidak. Dia cari apa? Cari kesibukan sendiri. Maka sama, maaf, orang ke gereja dan tertidur, apakah dia Ekaristi? Sebetulnya tidak. Turu. Tapi saya selalu tidak pernah tersinggung. Kalau di gereja ada yang tidur, saya bersyukur Tuhan. Dia di rumah gak bisa tidur, di rumah Tuhan dia bisa tidur. Saya suka doakan, semoga dia jangan bangun-bangun Tuhan. Ada juga yang Ekaristi, maaf ya, Romo ini prihatin. Sudah Ekaristi itu seminggu sekali, berapa jam? 1 jam, paling lama 1,5 jam. Tiba-tiba di tengah-tengah handphonenya bunyi, metu telepon asem ra. Lebih penting masalah dia daripada berbicara dengan Tuhan. Kampret kowe iki. Anda dipanggil oleh presiden, di tengah-tengah ada telepon, Anda berani angkat telepon, ditembak sama pas pampres. Untung Yesus tuh baik, tidak menyuruh malaikat Gabriel pateni. Enggak. Yesus enggak pernah tersinggung. Apakah Anda tertidur lalu salib di Pasuruan, Yesus turun dari salib, tangi. Enggak. Bapak Ibu hati-hati ya. Tuhan itu baik. Dan kita selalu mempermainkan Tuhan. Mempermainkan kebaikan Tuhan. Kan Tuhan baik. Maka ada orang yang senang berdosa. Orang Katolik senang berdosa. Yes, berdosa. Kenapa? Pengakuan dosa lagi. Kan nanti dinolin lagi dosanya. Tidak seperti itu. Ini mempermainkan kebaikan Tuhan. Maka lihat, Yesus adalah the man of prayer. Orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, jangan lupa doa itu punya kekuatan. Anda tidak percaya? Coba berdoa. Doa. Beberapa hari yang lalu saya ke Manado. Hari Sabtu berangkat, Senin pulang lagi. Hari Sabtu tiba-tiba pada saat saya naik batik, sudah di pesawat handphone berbunyi. Dan saya lihat adik saya. Saya angkat telepon, ada apa? Aku sedang di pesawat. Mas, ayah masuk UGD, ayah sakit.
Ayah saya 81 tahun. Kata saya, aduh, oke. Baik, aku mau berangkat dulu. Nanti aku kontak lagi, ya. Saya tutup, lalu saya WA adik saya. Tolong katakan kepada ayah suruh nunggu saya. Artinya kalau mau mati jangan cepat-cepat, kata saya itu. Tunggu anaknya. Kenapa? Bagi saya ayah adalah yang paling berharga. Ibu sudah tidak ada. Ayah satu-satunya yang paling saya sayangi. Dieman-eman nama saya. Lalu saking takutnya bahwa ayah duluan pergi meninggalkan, aku ndak ada di sana, aku berdoa rosario. Anda tahu Jakarta, Manado 3,5 jam. Aku berdoa rosario 4 peristiwa. Tekan lambene, wis ra krasa apa-apa. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau dia. Sampai itu pramugari berkata, Pak minum Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Ya kadang-kadang juga ngantuk, terkantuk-kantuk. Aku percaya neh, kata saya itu ulah, aku percaya. Saya berdoa. Why? Because I believe. Saya percaya. Tuhan, saya nggak bisa apa-apa dengan ayah saya. Saya inginnya menemani ayah, tapi saya harus punya tugas. So, saya menemani ayah dengan doa saya. Dan apa yang terjadi? Saat saya mendarat, apa yang aku lakukan pertama? Langsung buka handphone. Dan WA di sana ada dari adik tertulis apa? Mas, ayah sudah sembuh pulih. Disuntik sekali saja. Oh, syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan. You see, berdoa. 5 hari yang lalu, sebelum saya berangkat ke sini, aku panas dingin sakit gigi. Sakit gigiku. Jam 1. Eko pastor kalau sakit gigi berdoa. Tak rosario. Sampai 12:30 makin sakit coy. Tapi Eko ndak kehilangan iman. 12:30 walah masih cenat-cenut. Saya langsung doa penyerahan. Yesus. Jam 2 syukur kepada Allah, makin sakit sekali. Aku pusing, ndak bisa tidur. Bangunlah aku mau ke toilet. Tiba-tiba pas ke toilet lihat ponstan. Ada ponstan. Maka sebelum ke toilet saya minum ponstan. Saya kencing, saya balik tidur. Langsung hilang sakitnya dan tertidur. Lebih hebat mana? Rosario atau ponstan? Ibu jangan tertawa, ibu jawab. Ibu banyak imannya besar. Lebih hebat rosario atau ponstan ya? Kurang ajar, saat itu ponstan yang lebih hebat. Ampunilah Tuhan, dia tidak tahu yang dia katakan. Halo, Tuhan, doa saya membuat saya melihat ada obat itu. Dan lewat obat itu Tuhan menyembuhkan. Jadi karena saya berdoa, Tuhan menyembuhkan. Jadi Anda jangan berkata, Romo, saya percaya pada Tuhan. Semua obat dokter saya buang. Goblok. Bodoh. Loh, Tuhan itu mau membuat mujizat lewat usaha manusia. Apakah dioperasi itu bukan mujizat? Mujizat. Allah yang menolong tangan dokter, Allah yang membuat obat-obatan itu bekerja dan menyembuhkan. Itu mujizat. Jadi mujizat itu jangan pikir hanya rosario, mari.
Oke, itu mujizat besar, iya. Tapi kan enggak banyak banget. Enggak banyak banget. Saya itu di Bandung terkenal pastor pencabut nyawa. Habis didoakan mati, saya doakan. Mau dicoba, Pak? Bapak ini kelihatan penasaran ya. Apakah saya pada saat berdoa Tuhan angkat? Tidak. Saya minta sembuh. Lah kok bablas gitu ya. Tuhan bukan hanya mengangkat penyakitnya tetapi juga mengangkat nyawanya, kata saya itu. Lihat saudaraku. Jadi Allah itu membuat mujizat ya dengan apa? Usaha manusia. Maka kadang-kadang ada anak muda, ya. Hah? Oh, Angelus, betul. Silakan Mbak Angelus. Silakan duduk. Bapak Ibu, Anda boleh sambil minum ya. Boleh sambil gayem. Boleh. Kalau habis snacknya boleh GoFood, boleh Gojek, boleh. Anggap aja rumah sendiri lah gitu ya. Jadi kalau kita belajar dari Yesus pun berdoa. Kenapa? Karena doa adalah pintu membuka manusia berelasi dengan Allah. Pintu berkat. Bukan Allah itu tidak memberi berkat, bukan. Seringkali Allah itu tidak memberi berkat pada kita, tapi tidak nyampe. Kenapa? Karena kita tidak mau membuka hati kita. Kita yang tidak mau membuka hati kita. Berkatnya itu ada di situ, tapi kitanya menutup. Kita menutup. Nah, yang kedua kita melihat Yesus berdoa, danau bergolak. Danau Galilea adalah tempat yang biasa bagi para rasul. Namun seringkali dalam kehidupan ada banyak hal yang tidak kita duga. Ini yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Usaha kita sedang maju, tiba-tiba ada yang menipu. Kita sedang pacaran dengan orang yang kita sayang, tiba-tiba dia pindah ke lain hati. Kasihan deh. Para laki-laki, bila kau diperlakukan seperti itu, datanglah jadi pastor saja. Di saat anak baik-baik, dididik baik-baik, maaf, tiba-tiba kita kaget anak kita LGBT. Menyenangi sesama jenis. Pastor bagus-bagus, pinter, khotbahnya bagus, pergi dengan janda. Cari yang tajir. Suami istri sedang nyaman-nyaman, tiba-tiba pasangan Anda kena penyakit yang tak tersembuhkan. Itu kehidupan. Bisa kehidupan itu dibalik hancur. Seperti kita ditampar oleh Tuhan. Kok iso ngene? Yo iso, iki urep. Dari yang punya segala-galanya, hanya dalam sekejap bisa habis apa yang kita punya. Bisa. Saya pun sama, saya ini dicari di Probolinggo waktu kemarin ya Bu. Lalu ke Pasuruan sudah 2 kali, karena saya bisa berkhotbah. Coba kalau saya sudah khotbahnya, saudara, Yesus, saya jamin gak ada yang ngundang saya, betul.
Paling-paling panti jompo. Renungan mempersiapkan kematian dengan sukses gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah lupa kehidupan itu adalah pemberian Tuhan. Suatu saat diberi, suatu saat diambil. Dan kadang-kadang kita mengalami apa? Danau perahu hidup kita hancur. Berat. Eko ini sehat. Saya senang naik sepeda. Tapi setelah saya tahu saya punya darah tinggi, saya harus jaga diri. Suatu saat saya naik sepeda ke Gunung Tangkuban Perahu. Saya naik sepeda road bike, disalip sama perempuan. Wah, harga diriku jatuh, saudara-saudaraku. Dani wedoi gitu. Dia nyalip saya langsung kencengin. Dan tiba-tiba heart rate saya berbunyi 150. Wah, saya teruskan modar aku. Maka saya ngalah. Saya terima. Dia kenceng banget. Sampai di Tangkuban Perahu. Dia berhenti di warung di mana saya sering berhenti di situ. Tapi saya malu di situ. Isin. Saya pindah ke warung yang lain. Gengsi toh ya. Lalu saya taruh sepeda saya tanya ibunya, Bu, itu siapa itu perempuan yang naik sepeda itu? Yang mana Pak? Itu tuh sepedanya merah. Oh, itu atlet Jawa Barat Pak. Haleluya kata saya. Coba kalau saya memaksakan diri, apa yang terjadi? Gak mungkin hari ini sedang berdiri di sini. Requiem coy. Jadi banyak badai kehidupan yang harus siap kita hadapin. Salah satu yang paling menakutkan adalah apa? Badai kehidupan dalam rumah tangga. Nah lihat, ini juga gejolak. Dipencet-pencet tidak jalan. Kecepatan. Oke. Banyak sekali perkawinan yang mudah menyerah di tengah jalan. Padahal kalau mau nikah, tanyain Romonya, ya Romo, pasangan kalau menikah, kelihatan banget sayangnya gitu. Romo mau kawin dong. Kalau bisa sekarang juga gitu ya. Emangnya ayam kata saya itu. Emang kenapa? Sayang banget kayak bapak itu tadi. Sayang banget gitu ya. Siapa yang sayang? Dia sayang, saya juga sayang. Bener Romo gitu ya. Tapi apa yang terjadi 3 tahun kemudian? Nangis. Romo salah pilih. Dulu dia Arjunaku. Sekarang aku pembantunya dia, Romo. Maka banyak sekali perkawinan yang berkata baru di tengah jalan, udah gak cocok kita, udah kalau gak bahagia ngapain bertahan, putus saja, cerai. Bapak Ibu tahu, lihat jumlah perceraian di Indonesia, apa yang terjadi? Macet saudara-saudara. Ini gara-gara nongol-nongol ini apa ini? Tahun 2017 angka perceraian per hari apa neng diwinengin di gitu. Ngono wae rano. 1170 kasus per hari perceraian. Jadi kalau begitu 1 tahun itu perceraian 427. Itu tahun 2017-2020. Dan kalau dilihat angka 2023 sama. Lihat. 2023 443 ribu kasus. Dan lihat juga di sini, kok ini jadi macet-macet sih Mas?
Setiap tahun ada 400.000 pasangan cerai di Indonesia. Setiap tahun. Maka kalau demikian angka perceraian di Indonesia terus naik, hati-hati. Orang kalau mudah cerai, sorry, jangan berpikir kalau sudah cerai kawin berikutnya itu dia akan setia. Penelitian di Amerika mengatakan kalau dia sudah cerai satu kali, 70% akan mudah untuk cerai lagi. Jadi perceraian bukan way out, bukan. Dulu di Amerika konselor keluarga, kalau ada yang mengatakan saya tidak bahagia perkawinan, ya udah cerai dulu. Dan akibatnya apa? 70% wanita dan anak menderita. 40% laki-laki bahagia karena perceraian. Maka bapak-bapak kalau mau bahagia, silahkan kalau mau pendek umur. Tapi sekarang konselor perkawinan di Amerika, kalau ada pasangan suami istri yang berkata, kami sudah tidak rukun lagi, tidak bahagia lagi, konselor akan berkata apa? Bertahanlah, bertahanlah. Bukan bercerai, bertahanlah. Kalau orang dalam gereja Katolik, dia mudah cerai, berarti dia tidak lagi memperhitungkan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus berkata apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, salah satu penyebab perceraian adalah apa? Mertua. Mertua. Mertua laki atau perempuan? Itu perempuan. Karena mertua perempuan selalu apa? Ingin campur tangan rumah tangga anaknya. Banyak mertua yang berkata, Romo kasihan anak saya tidak bahagia. Dulu dia kayak gini, sekarang Romo ya tinggal dengan pasangannya, dia gak bahagia, saya kasihan. Nah, kalau sudah tidak tahan, pulang aja ya. Lihat, mertua bisa menjadi setan. Jok-joki supaya cerai. Tidak bisa. Apalagi pasangan suami istri sekarang, kalau punya masalah selalu cerita pada siapa? Orang tuanya, orang tuanya. Please, anak muda, kalau Anda sudah kawin, jangan cerita yang jelek-jelek pada orang tua. Sudah cukup kamu merepotkan orang tua kamu, sudah cukup. Setelah kawin, lu punya masalah, telan sendiri. Telan sendiri. Jangan sedikit-sedikit cerita pada orang tua. No, enough, enough. Orang tua Anda sudah banyak menderita membesarkan Anda. Apakah harus mengecilkan Anda lagi? Pernah seorang mantu laki, dia begitu jengkel dengan mertua perempuannya. Tetapi karena dia ikut seminar, dia bertobat. Dia mulai menyayangi mertua perempuannya. Lalu karena dia sayang, dia bawalah mertua perempuannya ini ziarah. Padahal mantunya ini agamanya tidak jelas. Kadang-kadang Kristen, kadang-kadang Protestan, kadang-kadang Islam, kadang-kadang Katolik. Nggak jelas agamanya. Tapi dia tahu punya mertua yang Katolik sejati. Dia ajak pergi ziarah ke Holy Land, Yerusalem. Landilalah di Yerusalem mertuanya ini meninggal. Lalu dia uruslah ke KBRI, kedutaan besar. Dia cerita bahwa mertua saya meninggal. Lalu KBRI bertanya, lalu bagaimana? Lalu dia tanya, saya mau bawa
mertua saya ke Indonesia. Lalu KBRI berkata, mahal Pak. Urus jenazah kurang lebih di sini, Anda harus menghabiskan $1.000. Dan bawa jenazah pakai pesawat $5.000. Kalau Bapak mau yang murah, makamkan di sini. Hanya sekitar $350, murah. Lalu si bapak ini mikir. Lalu dia akhirnya, tidak, saya akan bawa mertua saya ke Indonesia. Lalu petugas KBRI itu kaget. Wah, bapak sayang sekali ya dengan mertua. Lalu si bapak ini lihat kiri kanan dan berkata, bukan karena sayang. Kenapa Pak harus dibawa ke Indonesia? Kamu tahu dulu 2000 tahun yang lalu ada yang dimakamkan di Yerusalem ini dan bangkit lagi. Jadi dia bukan karena sayang, dia takut mertuanya bangkit lagi, saudara-saudara. Jadi lihat, seringkali mertua perempuan intervensi. Kenapa perempuan bukan laki-laki? Nanti kita lihat, laki-laki itu cenderung diem, meneng. Tapi perempuan tidak mungkin diam selama masih hidup, muni. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Bapak Ibu, saya selalu ingatkan ya, namanya ekonomi itu berkat Tuhan atau bukan? Betul? Betul? Percaya? Itu pemberian dari siapa? Tapi berapa banyak keluarga hancur karena rebutan ekonomi? Betul atau tidak? Berkat menjadi musibah. Kenapa? Karena rakus, tamak. Jadi jangan salahkan duit. Enggak. Duit tidak salah. Yang salah adalah tamak. Tidak pernah merasa cukup. Ada orang yang kerja, setelah ngumpulin besoknya mati. Kasihan dia. Saya suka kasihan, maaf ya Bapak Ibu, maaf ya. Saya yakin di sini banyak orang tua yang pekerja keras, betul. Kerja. Tapi Anda lupa menikmati. Anda lupa menikmati. Anda mengumpulkan. Please, Allah itu memberi untuk dinikmati, bukan untuk dikumpulkan, coy. Orang mbok gowo kok. Ya atau tidak? Nah ini jangan lupa. Allah itu memberi untuk dinikmati, bukan untuk dikumpulkan. Dinikmati. Maka nikmatilah apa yang Tuhan kasih. Itu ekonomi, itu berkat. Jangan setelah Anda kerja keras, banting tulang, Anda sudah tua di piansui. Anda hanya butuh untuk beli tisu doang. No. Belajar menikmati. Bapak saya itu bukan kaya, sederhana, tapi menikmati hidupnya. Maaf, ibu saya pulang kerja, ibu bekerja, ibu saya bidan. Ayah saya tentara, angkatan udara. Pulang kerja, itu langsung ibu membuat masakan yang paling mudah adalah sayur apa? Bening. Sayur bening itu paling mudah. Apa sayurnya? Bayam. Tambah apa? Jagung. Goreng tempe. Mendino.
Saiki aku asam urat. Kita itu kalau setiap hari dikasih sayur bening dengan tempe, semua anak-anaknya mencucu gitu ya. Bayam lagi, tempe lagi gitu ya. Lalu bapak saya lupa, Le, sayur mbokmu ki enak tenan. Dan betul dihabiskan oleh ayah. Ayah menikmati setiap masakan buatan ibu, menikmati. Dan apa yang terjadi? Ayah saya itu waktu kerja belum punya mobil, belum punya motor. Sepeda pit ontel. Kita kan tentara tinggal di asrama. Saya selalu ngomong, Pak, lihat tetangga sudah punya mobil, motor. Bapak pitnah. Re, enak le numpak pit ki silir. Dan betul, saya kalau dibonceng oleh ayah sambil ngantuk-ngantuk, beberapa kali kaki saya masuk jari-jari. Dan berdarah. Akhirnya ayah kasihan. Oh, kowe iki kepenaan ya le. Nggih Pak silir. Ya wes tak taleni yo, ditaleni saya. Suatu hari ayah nabrak becak. Ayah loncat, aku meneng we koyo ngono. Lalu ayah berkata, loncat. Oh ditaleni yo masa toh. Tapi itu ayah menikmati kehidupan. Ayah kalau pulang ke Jawa, kami ini punya kampung di Clayton. You know Clayton? Klaten, yes. And my mom from Mount Island, it's near Chicago, Muntilan. Anda tahu Muntilan itu kan orang Katolik sejati toh, dekat dengan Sendang Sono. Kalau kita liburan, keponakan kita tuh pada liburan, siapa yang bawa rekreasi? Ayah. Ayah selalu, ayo Sendang Sono, Borobudur, nggih Pak De, semua senang. 10 anak bapak bawa, naik angkot. Tapi setelah naik angkot, kue pangku. Jadi melebu 10, bayar 5. Sampai supir angkotnya, walah gitu. Tapi bapak kan tentara, opo kowe, mboten Pak gitu. Takut dengan ayah saya. Ayah saya lebih gagah daripada saya. Lalu setelah itu sampai Borobudur, kan ada keponakan, ada apa, saudara sepupu saya, dia ngomong, Pak De, lapar Pak De, makan Pak De. Oke, lungguh kowe. Cah 10 ki kon lungguh. Beli soto bapak, soto ini 5, bagi loro. Tambah kuahnya sing akeh kabeh. Jadi ayah itu berprinsipnya apa? Makan sampai habis. Jadi semuanya, wes sampun Pak De, hampun kembung Pak De. Sirup ora, mboten Pak De, sampun. Ayah pinter sekali. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, menikmati itu ndak perlu kaya raya. Jangan ngomong nanti kalau saya sudah kaya baru saya menikmati hidup. Bodoh, kamu orang tidak beriman. Allah itu memberi untuk menikmati. Kapanpun, seberapapun, kita harus bisa bersyukur. Itu ekonomi, itu berkat. Jangan sampai kau dimiliki dimiliki apa? Uangmu. Kau milik uang, kau memiliki uang, bukan uang memiliki kamu, bukan uang ngatur kamu, kau ngatur uang kamu. Demi apa? Kehidupanmu. Yang ketiga, masalah apa? Masalah komunikasi. Masalah komunikasi. Lama-lama saya doakan mas, kamu mas. Jangan-jangan malam ini adalah malam terakhir mas. Emosi saya ini. Masalah komunikasi. Lihat Bapak Ibu, komunikasi itu kalau waktu pacaran kan laki perempuan banyak omong, betul atau tidak? Romo pernah pacaran atau belum?
Pernah? Haleluya, bagus. Masihkah mantan terindah itu? Langsung merah coy. Malam ini silahkan membayangkan mantan terindah ya Romo ya. Jadi waktu pacaran laki-laki ngomongnya tingkat dewa. Betul, hebat. Perempuan bodoh, mau aja dihapusi. Tapi laki-laki akan banyak omong waktu pacaran. Betul, setelah menikah, wes, ora ono muni nene. Enak rapena. Gimana Pak E? Hah? Enak ra? Apa? Laki-laki beda dengan wanita. Wanita itu kalau ada masalah pasti bicara. Maka Anda punya masalah, seluruh Pasuruan tahu. Status IG Anda gitu ya, langsung dianiaya suami. Laki-laki nggak banyak omong. Laki-laki kalau Anda punya masalah, apa yang akan Anda lakukan? Diam, betul. Maka banyak laki-laki diam, tenang, serangan jantung, mati. Ya Pak Harjo. Beda dengan Bu Reta. Bicara terus, bicara perempuan gitu ya. Karena perempuan itu selalu banyak temanya. Semua diomongin. Saya pernah di biara, kami itu mau pesta salib suci. Lalu biasanya yang merangkai bunga di gereja itu frater. Karena ini hari raya, maka kita minta ibu-ibu, Bu tolong rangkaikan bunga di kapel kami. Baik Romo, jam 9 ibu-ibu ini udah bawa bunga. 5 ibu-ibu loh. Saya, Bu makasih, ya Romo makasih ya. Bu, ya merangkai. Jam 12 kita mau doa. Bu maaf istirahat dulu ya, kita mau pada berdoa frater. Ya Romo mari, saya masuk ke gereja. And you know what happened? Baru 1 bunga doang. Hah? 9, 10, 11, 12, 3 jam cuma gini doang. Setelah doa Eko ini penasaran, lihat CCTV di gereja. Apa yang terjadi 3 jam dengan wanita itu? Anda tahu? Walah, makanya 3 jam baru 1 rangkaian bunga. Perempuan bicara, wanita akan mengungkapkan segala-galanya. Pria itu apa? Tenang, diam. Laki-laki itu menikmati dengan diamnya. Coba lihat, suruh aja suami istri ngobrol, ujung-ujungnya pasti berkelahi. Kami pernah di rumah retret pasangan suami istri. Bu, Pak, jalan-jalan. Menikmati keberduaan. Nikmatin aja. Tenang aja. Lalu suami istri itu pegangan tangan. Namanya istri tidak bisa menang. Dia lihat entok. Anda tahu itik itu. Lalu dia ngomong kepada suaminya. Nih, lihat. Kepada suaminya, Pak. Lihat itiknya lucu. Lalu suaminya, iya gendut kayak kamu. Wah berantem aja akhirnya mereka. Suami lagi gak mau jaga diri. Selalu mudah menyakiti gitu ya. Dia pikir lucu gitu ya. Tapi gak lucu bagi istrinya gitu. Langsung itu tangan dilepasin saudara-saudara. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan masalah 3 masalah ini, maka apa yang dikatakan oleh Bapak Paus? Paus mengatakan ketegangan yang timbul dalam rumah tangga karena apa? Individualistis.
Semuanya hanya mikirin aku bahagia atau tidak. Jadi kalau Anda masih berpikir saya tidak bahagia menikah dengan dia, Anda kekanak-kanakan. Anak-anak hanya berpikir tentang bahagianya sendiri. Saya bahagia atau tidak? Saya bahagia atau tidak? Individualistis. Maka maaf. Seringkali suami punya hobi, istri punya hobi. Suami golep, istri drakor. Sudah tidak perlu saling ribut. Udah, kamu punya keasikan sendiri, saya juga punya. Wes, menang dewe-dewe. Itu, ya. Sudah tidak peduli lagi. Individualistis. Saya punya hobi, kamu punya hobi. Udah, jangan ribut. Jangan saling ngerecokin. Kita bisa asik masing-masing. Atau apa? Kenikmatan. Hati-hati, seringkali para suami memanfaatkan istrinya hanya untuk kenikmatan dirinya sendiri. Maka banyak perempuan yang sudah tidak mau berhubungan seksual dengan pasangannya. Romo sudah gak perlu gitu-gitu lagi lah. Anak sudah punya. Udah diem saja. Terus, lo suami bagaimana bu? Kan suami masih membutuhkan. Sudah suruh jadi Romo aja. Kita tidak bisa terima barang bekas bu, kata saya. Kenapa para istri sampai tidak mau lagi berhubungan seksual dengan pasangannya? Karena merasa dimanfaatkan. Yang penting saya senang. Itu. Nah, masalah kedua adalah apa? Tidak hanya relasi suami istri, masalah kedua adalah anak-anak kita adalah strawberry generation. Ini istilah dari Chinese terminologi. Kenapa? Anak-anak lahir di tahun 1981 ke bawah, ke atas. Anak-anak ini menyukai tantangan, betul. Bekerja melulu tidak karena uang, betul. Berani menyampaikan pendapat, betul. Anak-anak sekarang betul. 4, mudah beradaptasi dengan teknologi, betul. Tetapi awas, anak-anak sekarang suka zona nyaman. Nggak mau diajak susah sedikit, nggak mau. Udah maunya gini, udah cukup. Lihat, ambil kesenangan dia, marah dia. Suruh masuk, ayo dek kita sama-sama papa mama. Sedang main game, belum selesai. Marah besar dia. Kurang memiliki rasa tanggung jawab, mudah menyerah, memiliki harapan yang tidak realistis. Mudah putus asa. Diberi tantangan sedikit, gak bisa, susah. Ini strawberry generation. Anda tahu strawberry itu kan bagus, ya atau tidak? Bagus toh? Tapi kegesek sedikit, hancur. Itu strawberry generation. Jadi anak-anak sekarang itu diberi tantangan sedikit langsung ambruk, gak bisa apa-apa lagi. Itu tadi dibuat. Maka sorry to say, saya bertemu di Bandung. Bapak ibunya maaf kaya. Anak pulang dari Amerika, sekolah tinggi-tinggi di Amerika, pulang buka kafe. Kata saya, ya Allah ngapain? Habis buka kafe, baru sebentar kafenya bangkrut. Buka rumah makan. Buka, bapaknya masih punya, dananya ngeglontor terus. Rumah makan hancur buat tempat minuman. Jadi lihat, anak-anak itu tidak mau. Kalau kamu berusaha, memang kamu tuh harus kadang-kadang apa? Drop. Jatuh,
Betul, nggak mau. Harus sukses. Harus sukses. Mereka tidak mau terima hal yang berat. Strawberry generation, kenapa penyebabnya? Mungkin didikan orang tua. Parenting type-nya seperti apa? Coba Bapak Ibu lihat, ada 4 parenting type di sini. Ada yang Bapak Ibu disebutnya authoritarian. Authoritarian itu adalah orang yang otoriter. Ayah saya otoriter. A, B, C, titik. Jadi ngatur. Kamu harus ini, kamu harus itu. Diatur. Tapi ada juga cara mendidik anak yang permisif. Sudahlah, bolehlah, enggak apa-apalah. Yang penting anak senang, oke lah. Yang penting anak jadi dekat dengan saya, enggak apa-apa. Gitu, lihat. Kan kadang-kadang anak-anak minta ke mama kan enggak boleh. Datang ke papa, "Pa, boleh apa ya?" Mama ngomong apa? Enggak boleh. Udah, mama kamu sedang gila. Udah boleh. Itu permisif. Tapi bisa juga pendidikan orang tua yang I don't care, tidak peduli. Lu mau jadi apa terserah. Dia ngebebasin anak, bebas, terserah anak. Yang terakhir adalah apa? Metode discuss, autoritatif, bicara, ngobrol, diskusi. Dan strawberry parenting ada di nomor 5. Over-involved parent. Jadi orang tuanya terlalu ingin terlibat dengan masalah anak, terlalu memproteksi anak. Anak jangan naik angkot, bahaya, nanti dirampok, nanti diperkosa. Itu lihat. Apalagi berita buruk itu lebih cepat menyebar daripada berita baik. Betul atau tidak? Betul. Orang itu lebih percaya pada good news atau bad news? Bad news. Saya pernah kaget waktu frater. Kan kita selalu misa. Kalau misa pagi kan isinya encim-encim semuanya gitu. Semua yang sudah bau tanah semuanya gitu. Lalu suatu saat saya pas misa, ada satu encim ini nggak datang lagi. Lalu saya cari, encim ini kok nggak datang. Seminggu nggak ada. Hari Minggu biasanya encim ini misa pagi jam 6. Tapi tiba-tiba kok bisa jam 8. Saya dekatin lah. Encim, kenapa nggak ada misa pagi lagi? Kita kehilangan satu anggota. Kenapa ini misa jam 8 biasanya jam 6? Frater tidak tahu ya. Kenapa Cim? Di Bandung ada berita apa? Beberapa gadis pagi-pagi diperkosa. Terus, ya jangan Cim juga nanti diperkosa. Ya Allah Tuhanku Yesus, Cim. Siapa yang mau memperkosa gitu. Ngelihat aja udah gak jelas gitu. Susunya udah di bawah. Kena gravitasi gitu ya. Susu dengan udel sudah sama gitu berdiri. Jadi apa yang selalu saya katakan over. Terlalu. Maka mari kita lihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Yesus mengatasi masalah. Yesus tidak mau masuk tenggelam dalam masalah. Yesus mau mengatasi permasalahan. Bagaimana mengatasi permasalahan? Saya akan teruskan dalam renungan kedua Bapak Ibu yang terkasih. Yesus menguasai alam semesta, maka dia berjalan di atas air. Walaupun para murid bereaksi itu hantu. Langsung, spontan. Seperti tadi saya katakan, saya lebih banyak melihat di dalam kehidupan berkat atau musibah. Musibah. Seringkali saya berpikir, wah saya ini tidak seperti yang lain ya. Yang lain tuh keluarganya diberkati. Punya ini, usahanya maju-maju, anaknya baik-baik. Saya itu usahanya enggak pernah maju.
kita selalu melihat diri kita kurang. Itu. Saya pun dahulu seperti itu. Saya mungkin pernah cerita dan Anda pernah ingat, saya bukan seorang anak yang pintar, bukan. Dari anak ayah 4 bersaudara, 2 anak laki-laki. Saya Eko, anak keberapa? 1, udah pasti tahu. Dwi kedua. Adik saya Dwi Harsanta, nomor 2. Adik nomor 3 Tri. Adik nomor 4 Catur. 2 adik perempuan, 1 adik laki-laki. Dan dari 4 anak ayah, saya istimewa. Istimewanya apa? Saya ini kebetulan sekolah tidak terlalu punya prestasi. Tidak ada prestasinya. Rankingnya beda dengan adik saya. Adik saya selalu rankingnya 5 besar. Ranking 1, 2, 3, 4, 5. Antara itu saja. Eko ini rankingnya dari jumlah murid 37, saya 35. Dan saya hebatnya konsisten. Jadi SD, SMP 35 tidak berubah. Mau badai, mau seperti apapun 35. Edan. Maka ayah itu selalu mengatakan kowe kile bodoh. Sampai saya berkata, yo bodoh-bodoh anaknya bapak. Lalu bapak berkata, yo anakku mengudu keturunanku. Lalu saya berkata, turunannya siapa pak? Mbokmu. Ributlah ayah ibu, bapak bodoh, ibu bodoh, bapak, ibu. Langsung ibu berkata, memang ibu bodoh, karena ibu bodoh maka ibu kawin dengan ayah kamu. Dan saya karena bodoh, ayah pernah berkata, nak, jadi Romo itu berat, ndak mungkin kamu jadi Romo, ndak mungkin. Adikmu ki pinter, dia yang harus jadi Romo. Adik saya itu bukan hanya pinter, tapi rajin berdoa, rajin misa. Aku ini rajin berdosa. Wes ngawur pokoknya. Saya sejak kecil, adik saya itu belajar, saya tuh main layangan. Anda tahu, saya tuh main layangan. Dan kalau ngejar layangan, Eko ini pakai baju, cuma kancing yang di atas dikancing, yang ini enggak dikancing. Sehingga kalau lari itu kiwir-kiwir. Saya digigit anjing 3 kali. Sampai sekarang masih rabies sedikit. Dan saya sejak kecil karena suka main layangan, saya itu suka panas-panasan, umbelan. Umbele loro. Ijo. Yen konco ki ngomong kok umbele jijik tak sedot neh ning jero. Wong sayang kuwi iki susah gawene udah. Kaya cendol, cendol. Yen wis akeh tak lap ning kene. Meliwir ning kene ijo. Kena matahari kering saudara-saudara. Ada angin satu-satu terkelupas. Sampai teman perempuan saya tuh ngomong, Eko tuh jorok, males. Waktu SD ndak ada satu wanita pun mau duduk sebelahku. Aku diasingkan sendirian di pojok. Udah bodoh diasingkan. Cuma aku percaya diri Tuhan mencintaiku. Aku dewean, rapopo. Guru menjelaskan dengan semangat, saya memperhatikan dan saya tetap nggak ngerti. Saya bukan tipe murid yang tidur, saya enggak tidur, saya perhatikan. Cuma memang saya bodoh. Tetapi saya mau. Sampai akhirnya lulus. Saya bisa sekolah di Universitas Katolik Parahyangan, filsafat teologi.
Lulusnya pun saudara-saudara, karena dosen sudah bosan melihat saya. Wes tak lulus kewai. Dan saya karena bodoh, saya khotbah itu sangat mudah dimengerti oleh umat. Umat itu selalu khotbah Romo Eko itu paling mudah dimengerti. Ya, karena saya bodoh. Kalau saya khotbah dan Anda nggak mengerti, Anda lebih bodoh dari saya. Anda 37 pasti rankingnya gitu. Lihat, walaupun bodoh, kalau Tuhan sudah mau, ya terjadilah. Dulu perempuan menjauh dari saya, sekarang saya mau ke toilet pun, ibu-ibu ngejar mau potret dengan saya. Sampai di toilet laki-laki pun perempuan, ayo potret gitu. Padahal aku udah buka celana coy, kata saya. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan, bahwa kita harus percaya Allah mengatasi permasalahan kita. Maka kata-kata Yesus jelas, tenanglah, jangan takut. Jangan takut, tenanglah. Ini kata-kata Tuhan, tenanglah. Jangan takut, jangan gelisah. Kita selalu mudah ketakutan. Punya masalah di sedikit, langsung takut, langsung kecewa, langsung tidak percaya. Dan Yesus tidak hanya berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Dan Yesus berkata, aku ini. Yesus mau mengatakan apa? Saya ini Tuhan, saya ini penguasa, saya ini yang mengatur kamu. Bapak Ibu, seringkali kita angkat tangan pada Tuhan karena kita mohon Tuhan turun tangan. Betul atau tidak? Betul. Kita angkat tangan biar Tuhan turun tangan. Bapak Ibu, kalau Tuhan turun tangan artinya apa? Anda harus mau diatur oleh Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Jadi kalau saya sudah berserah, beriman, percaya, ya sudah Tuhan mengatur kita. Beberapa bulan yang lalu, Eko ini sekarang tugas lagi di rumah retret. Saya tugas di rumah retret, memberi retret anak-anak. Saya senang memberi retret anak-anak karena anak-anak itu taat sama saya. Saya berkata, menang kowe, menang. Kalau ibu-ibu, menang. 10 menit kemudian, kresek. Apa Bu? Permen Romo. 5 menit kemudian, kresek. Apa itu Bu? Lemper. Dan lemper selesai bukan biar nggak ngantuk, tapi setelah itu langsung. Tapi anak-anak taat dengan saya. Saya memberi retret anak-anak. Suatu hari saya itu udah kecapean. Dari pagi sampai malam saya beri retret. 9:30 Eko sudah capek, lemes. Lalu saya masuk kamar, saya berkata, udah saya mau istirahat. Cukup, badannya sudah lelah. Saya mau istirahat. Pelayanannya cukup, Eko mau bubuk. Aku pakai celana pendek, pakai kaos, mau bubuk. Matikan lampu, tiba-tiba handphone berbunyi. Lali, tak silent. Saya lihat di PP-nya keluar gambar bapak-bapak. Nggak kenal, saya cuekin. Nggak kenal kok. Mati. Lalu saya ambil handphone, saya silent. Setelah saya silent, saya tuh iseng ngelihat history. Bapak ini rupanya sudah 15 kali telepon saya. Kalau bapak-bapak 15 kali telepon, berarti betul-betul serius. Kalau ibu-ibu berkali-kali telepon, iseng. Karena kalau diangkat pertanyaan cuma, halo Romo udah makan belum? Halah, kata saya tuh. Lalu saya tutup,
Tiba-tiba handphone bernyala karena sudah saya silent. Lalu saya lihat, bapak yang tadi. Saya angkat. Halo, Romo maaf, selamat malam. Saya mengganggu Romo ya? Betul. Romo sudah mau istirahat? Sudah. Sudah mau tidur? Sudah di pelaminan, mau bobo. Itu saya tanya. Maaf Romo, saya panik. Saya tidak tahu apa-apa lagi selain telepon Romo. Ya udah, kenapa Pak? Kenapa? Romo, istri saya hamil. Saya berpikir, Pak yang menghamili Bapak kok saya yang pusing Pak. Kata saya itu. Kenapa saya harus bertanggung jawab Pak? Lalu si bapak itu berkata, tidak Romo, istri saya sedang hamil. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu istri saya tak sadarkan diri, semaput. Terus saya bawa ke rumah sakit. Lalu kenapa Pak? Lah kok tiba-tiba hari ini Romo drop, detak jantungnya turun dan akhirnya istri saya koma, masuk ICU. Oh begitu Pak, iya. Romo tolong doakan istri saya ya. Baik Pak, besok dalam misa ya saya doakan. Bukan Romo mendoakan. Loh bagaimana mungkin Pak, kan ibu di ICU gak boleh dikunjungin. Saya sudah titip telepon istri saya ke suster. Nanti suster telepon, suster akan tempelkan di telinga istri saya. Romo berdoa. Terus saya berkata, oh baik Pak, baiklah, oke, baik. Baik Pak. Lalu saya ngomong, Pak, Bapak itu dari tadi telepon saya ya. Memangnya di Keuskupan Bandung pastor hanya satu-satunya saya toh. Kan banyak pastor. Romo maaf, istri saya seneng sekali ngedengerin YouTube-nya Romo. Siapa tahu waktu mendengar suara Romo, istri saya bangun Romo. Dalam hati, ya antara bangun atau bablas. Ya kan gak ada jaminan. Lalu saya berkata, baik Pak, saya tutup. Terus saya berkata dalam hati, Eko ini mau tidur, sudah mapan di tempat tidur. Ini ibu gak sadar. Alah wis tak doain Bu, Tuhan berkati Bapak Putra Roh Kudus, amin. Rampung. Toh ibu ini gak sadar, toh. Lalu saya tutup, saya diam, saya duduk di meja belajar. Pas saya duduk di meja belajar, saya lihat patung Bunda Maria di depan saya begini. Langsung saya, baik Bunda, harus melayani, walaupun capek harus melayani sampai mati. Ya Bunda Maria, Eko akan melayani gitu. Sekarang patung itu saya pindahkan saudara-saudara. Lalu saya duduk, tiba-tiba handphone berbunyi. Saya angkat, halo, tidak ada yang jawab. Sampai saya 3 kali, halo, saya baru dengar, tit, oh ICU. Baik, Ibu saya Romo Eko. Saya berdoa untuk ibu ya. Baik, mari kita berdoa ya Bu. Saya buat tanda salib. Anda tahu setelah buat tanda salib, yang keluar dari mulut saya tidak bisa saya kontrol. Tiba-tiba saya berkata, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Dan saya bicara 15 menit tanpa berhenti. Saya ngomong, tidak bisa saya kontrol. Sampai akhirnya saya berkata, Ibu, Tuhan memberkati Ibu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saya tutup. Saya tidur. Jam 5 pagi saya bangun, karena saya harus misa pagi jam 6. Jam 6 saya misa, jam 7 saya sampai kamar, saya ganti jubah. Tiba-tiba telepon berbunyi. Saya lihat, yang kemarin
Saya angkat. Halo, Romo, selamat pagi. Saya suster jaga pagi. Oh baik suster, ada apa? Romo tadi malam mendoakan seorang ibu ya? Betul suster, suaminya minta saya mendoakan ibu yang konon katanya sedang koma. Ya Romo, terima kasih. Ini ibunya mau bicara dengan Romo. Oh, oke. Akhirnya, halo Bu, Romo terima kasih. Di saat Romo berkata, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Saya bangun Romo, saya bangun. Oh syukur pada Allah Bu. Halo, itu karya Eko? Eko udah mau bobo. Lihat Tuhan, walaupun Eko males, Tuhan masih bisa pakai. Jadi kalau Anda terpaksa memberi sumbangan untuk gereja ini, nggak apa-apa, Tuhan mau pakai Anda. Anda berat untuk menyumbang, nggak apa-apa, sumbang daripada malam ini tiba-tiba malaikat maut datang pada Anda, saudara-saudara. Saudaraku, mari kita lihat, itu Tuhan, itu Tuhan. Kita punya Tuhan, kita punya Tuhan. Tuhan itu apa? Memelihara kita. Tuhan berkata, inilah aku. Kita butuh apa? Tolong aku Tuhan, tolong. Hari ini Romo berteriak, tolong aku Tuhan. Kami ingin membangun gereja untuk stasi. Tuhan tidak akan berhasil membangun gereja kalau Anda menutup hati Anda. Kalau Anda tidak mau apa? Membuka batin Anda. Maka saudaraku, mari kita lihat. Iman sekecil apapun, asalkan masih ada, pasti membangkitkan harapan. Ingat 3 keutamaan Kristiani. Iman, harapan, dan kasih. Anda ingat pesan Yesus, carilah maka kau akan terus 3, ulangi lagi. Yang pertama, carilah maka kau akan. Kedua, mintalah. Mintalah maka kamu akan. Ketiga, ketuklah. Nah, kita harus mencari dengan iman. Dengan iman. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah sare. Tuhan gak akan pernah diam. Carilah dengan iman. Yang kedua apa? Mintalah dengan harapan, dengan harapan. Jadi malam ini panitia meminta penuh harapan. Anda terpaksa ngasihnya, nggak apa-apa. Yang ketiga apa? Ketuklah, maka kau dibuka. Ketuklah dengan penuh kasih. Maka saya mintanya nggak akan dengan wajahin, halo. Kasih dong. Jadi itu keutamaan kita. Maka saudaraku, kesimpulannya apa? Iman itu membuat hidup kita lebih tenang. Iman itu membuat hidup kita lebih stabil. Kalau perahu itu berarti apa? Menaruh jangkarnya yang benar. Iman itu apa? Iman itu artinya hidup kita didasarkan pada Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara. Sebagai penutup, saya kalau kemana-mana paling jengkel foto-foto. Apalagi ibu-ibu, rapet dempet semuanya.
semua disentuhkan ke saya. Dia pikir saya ini tembok apa ya? Tetapi kalau ke Manado, saya punya sahabat. Ini sahabat saya, Enal. Ini anak berkebutuhan khusus, Enal, Down syndrome. Enal waktu ketemu saya langsung memeluk saya dan ngomongnya ndak jelas. Homo, hawawan, baik. Wah, Tata, sehat, terima kasih Enal. Wah, baik-baik. Oh ya, Romo juga baik. Saya bisa nangkep karena dulu Down syndrome. Oh, udah sembuh saya. Dan Enal ini hebat. Enal ini ibunya hanya tukang baju, jualan baju. Dia bantu ibunya. Dan setiap bantu ibunya, ibunya ngasih persenan. Dan setiap dapat persenan, Enal masukkan celengan. And you know what happened? Celengan itu setiap tahun dipecah dan dia bawa ke panti asuhan anak-anak cacat di Manado. Sayap kasih. Ya, nanti aku terakhir, udah ngerti abis waktunya. Ya Allah. Ngerti. Mau ngangkat lagi. Liatin Enal. Anak ini datang ke panti asuhan Sayap Kasih bukan hanya berbagi makanan berkat, tapi dia menyapa. Bisa di play? Nah, oke, ini lihat. Dia menyapa setiap anak-anak yang cacat. Dia datang, dia sapa anak-anak, dia pegang, dia sentuh, dia ajak bicara. Ini anak-anak khusus untuk berkebutuhan khusus. Lihat dia bawa, dia mainkan. Dan Enal setiap 2 minggu sekali WA saya. Kalau WA isinya A, C, D. Saya jawab F, G. Lalu dia oleh J. Saya L, O. Kita ngerti satu sama lain. 2 orang yang diurapi Roh Kudus, saudara-saudara. Hebatnya Enal, tahun ini dia tahu saya ulang tahun bulan Maret. Dia telepon saya. Homo, apa? Ulang tahun? Ya, makasih. Oh, hati-hati ya. Ya, terima kasih Ena, Romo sehat-sehat. Oh, baik-baik, jangan lupa obat. Ya, makan obat. Homo, minta nomor rekening. Apa? Nomor rekening. Apa? Ibu-ibu tanpa sindrom pun rekening ngerti aja. Nggak perlu Down syndrome, langsung nomor rekening. Walah, nyabet kalau nomor rekening. Terus saya jawab, Enal untuk apa? Hantu layanan Romo, mau hantu pelayanan Romo. Oke, baik Enal, ndak perlu. Romo sudah punya banyak. Haus. Apa? Sudah pinter Anda sekarang semuanya. Harus. Lalu, ya oke, Enal oke. Saya tutup. Saya diamkan. Saya nggak tega. Anak Down syndrome ngasih hadiah ke saya, nggak tega. No. Ibunya telepon, saudara-saudara. Romo, halo, selamat ulang tahun. Makasih Bu. Romo, tadi Enal udah telepon. Udah Bu, thank you banget. Saya bahagia banget Enal telepon. Romo, Enal minta nomor rekening biara toh. Iya Bu, tolong kasih. Enggak Bu, enggak. Paling itu uang ibu. Enggak Romo, itu uang Enal. Enal kalau udah mau ngasih, Enal ngasih.
Udahlah Bu, janganlah Romo. Kalau Romo nggak ngasih tiap hari di WA oleh Enal. Dan Romo tahu tuh WA-nya, iya Bu. A, C, 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 D, 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 E, F gitu ya. Oke, baik Bu. Jujur, saya berat hati. Saya berikan nomor rekening. Dan Anda tahu, dapat nomor rekening, ibunya langsung cerita, dia minta dengan mamahnya pergi ke ATM. Enal punya ATM-nya BNI. Dan ATM kami BCA. Lalu mamanya ngomong, udah pakai punya mama. Enggak, punya Enal. Anda lihat mamanya potret waktu Enal transfer. Dan Anda tahu dia transfer ke biara kami berapa? 2.500.000. Kolekte Anda berapa tadi? Dan waktu saya, kalau Anda pernah lihat di TikTok, saya membantu pembangunan gereja di Kalimantan, di Dumaring. Saya hanya di TikTok memperlihatkan gerejanya sudah hancur, mau dibangun. Saya di TikTok saja. Tiba-tiba pastor parokinya telepon saya, Romo, pasti Romo tahu ini siapa yang transfer uang ke kami. Siapa? Lalu dia screenshot, dia lihat Enal transfer untuk pembangunan gereja. Dan 5 juta rupiah dia transferkan. Bapak Ibu, memberi itu bukan karena kaya. Memberi itu karena Anda punya hati. Walaupun Anda kaya, kalau Anda tidak punya hati, you will give nothing. Jelas? Maka Bapak Ibu, ini adalah saat yang paling tidak nyaman bagi Anda. MC silakan maju ke depan. Kita akan lelang saudara-saudara. Di sini ada beberapa benda rohani. Ya silakan MC. Oke, terima kasih Romo Eko. Tepuk tangan dulu dong buat Romo Eko.